Yang keempat itu tadi nafsu mutmainah. Ya. Dalam pandangan nafsu mutmainah, memang nafsu mutmainah demen tateki boleh suci, mohon narimo boleh sempurna. Jadi demen tateki, yo zikir, yo poso, yo melakukan ibadah sunnah, ya sedekah, memberi kebaikan, ceramah dan sebagainya lah ya. Memberikan kebaikan. Demen tateki, yo laku-laku, kolwat, yo uslah dan sebagainya. Purih suci. Mohon narimo purih sampurna, dipitnah, dicacat, dipaidu, digunem, dicatur, persilahkan. Nah, dengan jawaban yang detail, nafsu mutmainah itu adalah nafsu qanaah. Nafsu yang sudah bisa menerima qadha dan qadar ilahi. Nah, maka nafsu mutmainah kalau di sini, kalau memang benar-benar teteki peruci mau narimo boleh sampurno, itu hebat. Tapi kalau kebalik cara apa ya? Penerapan saat-saatnya mengaplikasikan itu jawabannya ini. Salah. Moh rekoso, moh pakumpulan, jalaran wedi marang pegawian. Nguno. Seneng mangan akeh, kaya kebu, seneng duit akeh, yo seneng bojo barang sing ayu, wegah kerja. Akhirnya utang selang ya, gak mikir nyarutang. Kuwi dipenjarakan gelem, dibunuh gelem, mbok welelek gelem wong kebu sih. Iki lho, kebu iki kebu. Kalau tidak mampu tahajud, tentang ibadah ya. Kalau tidak mampu tahajud, jangan tahajud. Kalau tidak mampu sedekah, jangan sedekah. Kalau tidak mampu haji, tidak sah haji. Tidak mampu kolwat, tidak usah kolwat. Nah, tapi ada ibadah yang paling apik, Nah, itu apa? Tirakat hati. Nirakati dan ngriwale ati, niat dandan ati, memperbaiki hati, ngepikke ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa channel Martabat 7 Asyatoriyah Grobogan. Kita berjumpa lagi pada season pembahasan, melanjutkan pembahasan bedah buku tentang Miftahul Jannati, masih bersama Romo Yai Muhammad Nurwarji. Kali ini kita sampai kepada bab 1 nomor 24. Tapi sebelum itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Ada beberapa komentar yang sudah dirangkum oleh tim kita, ada sekitar 7, ini Romo Yai. Jadi untuk yang pertama itu dari akunnya Ayah Buna. Ini. Assalamualaikum Mbah Yai. Badhe tangklet keterangan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 tentang mutmainah, matur suwun. Ya. Memang itu kalau di dasar torekoh, dalam torekoh, pandangan torekoh martabat 7 Asyatoriyah, maka martabat 7 itu martabat itu dalam arti karomah. Al-Mukaromah, 7 karomah juga dinamakan ya 7 tempat atau 7 tingkatan. Nah, di dalam karomah ini kan semuanya itu memunculkan, maka yang namanya nafsu itu di mana saja minta bagian kan ya. Nah, maka kalau di pelajaran Fatariyah atau martabat 7 itu antarane nafsu 7 yang di dalam diri
Pada umumnya nafsu itu 4, tapi di dalam pandangan martabat 7 itu juga ada nafsu-nafsu, tapi nafsu yang negatif dan nafsu yang positif. Okay. Terus ada nafsu yang luar, nafsu yang dalam. Maka orang-orang ahli torekoh itu tidak memahami, tidak belajar mengenal hukum itu tidak. Tapi orang-orang torekoh itu pendalaman tentang mengenal nafsu. Okay. Maka kalau kita akan mengendalikan nafsu, belajar mujahadatu nafsi, atau bilolimi nafsi, kalau tidak kenal nafsunya kan tidak kenal umpannya gitu loh. Bukan sakit ngendalek no. Tidak bisa mengendalikan. Goro-goro surga, goro-goro pahala ya, dia tidak tahu berlaku dosa misalnya. Nafsu itu ada 4, semua terjadi sesuai dengan Quran yang sering kita buka, yang namanya surat al-mu'minun walaqad khalaqna insana min sulalatin min tin gitu. Okay. Kalau di Tanasul Itarki itu ada Kadiyah, Waqdah, Waqidiyah, Ayan Qorijiyah. Di dalam Akadiyah turun ke Waqdah, Waqdah turun ke Waqidiyah. Itu kan Waqdah itu dalam arti Nur Muhammad itu meneteskan cahayanya, nurnya. Tes merah warnanya. Itu abang, amarah, api, narun namanya. Yeah. Tetesan yang kedua koniun, dalam arti kuning. Konaah, menerima, itu angin atau hawa. Tetesan yang ketiga damaun, dalam arti bumi, hitam. Itu bumi namanya, lemah. Tetesan yang keempat itu maun, putih, warnane banyu. Geni, bumi, banyu, angin. Ya, itu sesuai amarah, halamah, sopiah, dan mutmainah. Lah nafsu yang mutmainah ini nafsu yang itu kalau orang Jawa atau dalam pedalangan, pewayangan itu tentang amarah, itu terang. Itu nafsu yang cinta pada dunia. Sistem kerjanya dengki, serai, benci, jahil, metakil, koyok butot sakil, ya. Open, dawen, panas ten, ya. Saru, kasar, misuh, ngunem, nyatur, nyanjung, atau ngalem orang lain. Itu pun kerjanya nafsu amarah, api. Yang kedua itu nafsu alwamah. Nah, nafsu alwamah ini perbawane atau pengaribawane tanah hitam. Itu nafsu yang nuntun di jiwa kegelapan. Sistem kerjanya itu adalah ngongkrong. Itu ngongkrong itu apa itu? Bombong. Bombong orang. Memuji. Memuji-muji bombong orang, ngongkrong. Debyo kepengen kondang. Sekti kepengen orang yang terkuat, ya. Ngugung hawa, seneng umbar hawa. Karmarang nafsu, dia tenggelam pada nafsu. Ngujo suara seru, dia selalu menekankan dengan bahasa-bahasa suara yang keras, nada emosional, ya. Intimidasi. Ngujo suara doyan turu, jadi orang yang suka memperbanyak tidur, ngelilur. Hati-hati nafsu alwamah. Yang ketiga itu sofiah. Itu hawaun, angin. Angin ini jadi nafsu sofiah.
sistem kerjanya itu dia suka kepada kebaikan, kebagusan, tapi dia belum mampu melakukan. Dia benci kepada keburukan, kemunafikan, kedoliman, kesombongan, kikir dan sebagainya. Tapi dia sendiri masih asik di dalamnya. Kalau melihat orang yang benar, wah suka, ngomong-ngomong kan wapi, apa? Neng jora melu kae, ulama kae lho wapi, kiai kae wapi, wah kiai menyuripe apa? Aku pireng misale. Nyanjung malam kono ngarani apik, neng dia ya tidak ke sana, tidak mengikuti jejaknya gitu loh ya. Dalam arti dia itu suka kebaikan, tapi dia sendiri belum mampu melakukan. Ya, cinta kepada kebaikan, kebenaran, tapi dia sendiri belum mampu melakukan. Dia sangat benci kepada keburukan, kedoliman, kemunafikan, kesombongan dan sebagainya. Tapi dia sendiri masih asik di dalamnya. Nanti kalau ngomong akeh, yang namanya ngomong itu kan angin itu lesan tuh yuk. Kalau ngomong jadi poting, beliau nggak ada perkara yang rusak. Pang keprapa, gunung kabeh jungkur, wes. Yang namanya puting beliau nggak ada yang rusak. Nah, itu biasanya nafsu supiah. Nah, juga nafsu supiah ini termasuk nafsu kopiah. Nafsu yang samar. Kadang-kadang dia itu, karena apa nafsu supiah itu nafsu yang terhubungi oleh agama. Mari bangun pondok, mari bangun masjid, mari bangun madrasah. Mari kita bangun gereja, mari kita bangun pura, tapi hati yang kecilnya itu dia akan mencari lahan untuk mencari lahan untuk lapangan kerja, apa dia itu tempat untuk mata pencarian, penghasilan. Ujung-ujung tadi awal-awalnya ya agama, ya. Tapi akhirnya untuk mencari mata pencarian. Ngarep ngono, aku sing mimpin bangun masjid kae. Ngono ya. Aku nggolek bantuan promorsal, apa? Proposal. Oh, proposal kok promorsal ya. Neng juga akhirnya nang promorsal tenan kok. Jadi mursal tenan. Jadi mursal tenan ngono. Nah, karena tertutup oleh siar agama. Maka nafsu kopiah itu nafsu yang samar, hati-hati loh. Hati-hati. Biasanya kulino keneng ki wong kaya aku iki. Sekarang jemaah sudah berapa kira-kira itu jemaah Satoriyah itu? Ada hampir 20.000. Hampir 20.000. Iya. Saiki badal wakil yang dinampok Pak Pen tak tekankan satu orang 10.000. Dikalikan kaline sing akeh, jadi piro kuwi. Wah. Aku ke ngetokke iki doa babu rezeki. Ya. Iya. Iki terus diketokke tak tanggung jawab anu mau diketik. Ya iya lah. Ngeke satu ngampok to pomong 50 wong aku entuk 10.000 kali 50 kok. Aku rasa macul dan. Lah ngono kuwi ya. Ini nafsu kopiah. Biasa sing keneng kaya ngoten niku ya bangsa apa jenenge? Bangsa kiai gampangnya ya kaya pejuang-pejuang ngedeke pondok kaya seperti saya sendiri nih para tokoh lah gampangnya. Artinya apa? Dia amping-amping ngono lho ya. Mencari keuntungan amping-amping jubah ngono lho. Berkedok jubah. Nafsu supiah ya, maka kerjanya nafsu supiah seperti itu. Nah, maka nafsu supiah itu sangat berhati-hati itu karena apa? Dalam sistem kerjanya wasai dia suka kepada kebaikan, dia benci kepada keburukan. Ngoten lho. Tapi belum nek salah cak-cakane. Dia suka kebaikan tapi belum mampu untuk mengikutinya. Nah, itu terserobot oleh nafsu di mana saya minta bagian itu tadi. Akhirnya ditutup. Akhirnya dia yo ngeteke jamaah ngeteke kene ujung-ujungnya yo golek duit ngono wae lah.
Termasuk bisnis itu, Mbak. Karena bisnis, bisikan manis. Bisnis. Yang keempat itu tadi nafsu mutmainah. Ya. Dalam pandangan nafsu mutmainah, memang nafsu mutmainah demen tateki boleh suci, mohon narimo boleh sempurna. Jadi demen tateki, yo zikir, yo poso, yo melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya sedekah, memberi kebaikan, ceramah dan sebagainya lah, ya. Memberikan kebaikan. Demen tateki, yo laku-laku, kolwat, yo uslah dan sebagainya. Purih suci. Mohon narimo purih sampurna, dipitnah, dicacat, dipaidu, digunem, dicatur, persilahkan. Nah, dengan jawaban yang detail, nafsu mutmainah itu adalah nafsu qanaah. Nafsu yang sudah bisa menerima qadha dan qadar ilahi. Aku dingai miskin, tak tompo dengan ikhlas. Aku dingai sugih juga tak tompo dengan ikhlas. Aku dipitnah dingene, semua itu kuterima dengan ikhlas. Semua itu adalah tujuan saya. Itu hanya untuk mengenal lillahi ta'ala. Bagaimana saya bisa sempurna kembali kepada Allah. Maka di surat itu bahkan orang tua akan masuk di surga ini. Salah saja itu. Nah, maka nafsu mutmainah kalau di sini, kalau memang benar-benar tateki produksi mau narimo boleh sampurno, itu hebat. Tapi kalau kebalik cara apa ya? Penerapan. Saat-saatnya mengaplikasikan itu jawaban ini. Salah. Moh rekoso, moh pakumpulan, jalaran wedi marang pegawian. Nglunoh. Seneng mangan akeh kaya kebu. Seneng duit akeh, yo seneng bojo barang sing ayu, wegah kerja. Akhirnya utang selang ya, gak mikir nyarutang. Kuwi dipenjarakan gelem, dibunuh gelem, mbok welelek gelem wong kebu sih. Iki lho, yo kebu iki. Kebu. Karena amarah kan iki, amarah iki. Kebu. Itu salah cacaan. Nah, maka di dalam Quran nafsu mutmainah itu intisari nafsu yang sudah qanaah, yang bisa menerima. Yang datar biar datang, yang pergi biar pergi, yang terjadi biar terjadi, yang masa lalu itu sudah masa lalu. Semua itu sudah terima dengan ikhlas. Kalau ini akhirnya dia menadahkan tangan. Ya Allah, kalau ini rencanamu ya Allah, mungkin saja saya yakin ini jalan yang terbaik bagiku ya Allah. Ya, itu nafsu mutmainah itu qanaah menerima apa adanya. Itu dalam pandangan Satoriyah. Tadi di awal jenengan ngendika bahwasanya nafsu itu ada nafsu luar dan nafsu dalam. Itu apa penjelasannya pripun ini? Dan nafsu luar itu 7 nafsu. Walakot kolakna yang salah mungkin dicetakan Saripati itu jadi jasad kita kan. Jadi nafsu pitu itu yang 4 di luar. Amarah, holamah, supiah dan mutmainah. Nafsu itu bagus. Karena dia butuh kebutuhan. Kebutuhannya sudah cukupi hebat. Tidak memiliki yang lain-lain. Karena nafsu itu bagus. Itu masjid bagi kita. Wajib wajib dirawat, ditata, dirawat yang kuat. Itu nafsu 4 itu nafsu yang bagus karena kita hidup di dunia tanpa nafsu nggak bisa. Nafsu dalam arti awak, nafsu dalam arti jasad. Dan amarah, awamah, supiah, mutmainah itu akhirnya diciptakan sehingga jadi diri kita, jasad kita ini. Karena keelinan dini kodrat ilahi ta'ala punya daya kekuatan masing-masing. 4 unsur tadi. 4 unsur itu. Nah, daya kekuatan itu banjur dimasak, diolah. Melayune nggih negatif apa positif. Nah, maka jujukan nafsu luar itu adalah hawa. Hawa itu keinginan. Mula hawa nafsu itu buruk. Kalau nafsu bagus itu hawa. Nafsu hawa itu nguasani pada nafsunya.
Hawa itu sesuatu yang pikiran datang ingin kaya, ingin menang, ingin perkara dunia itu kan hawa tuh ya. Semua keinginan. Ya, misalnya minum, kebutuhan ya. Kalau kita minum air putih itu kan sangat terbatas. Ya. Kalau sudah tercukupi kebutuhan mutah tuh ya. Ya. Tapi hawanya nanti minta kopi. Itu sudah masuk lagi. Kopi itu nanti kopi ada lagi yang namanya komer. Iya. Ya. Itu yang menerima itu jasad. Ya, itu tambahan wat ya. Yeah. Hawa nafsu tambahan wat dari luar. Intisari di situ lah. Maka itu yang menerima nafsu luar. Yeah. Amarah, alamah, sufiyah, dan mutmainah. Nah, perbawaannya amarah, alamah, sufiyah, mutmainah itu menjadikan apa ya? Tergantung nafsu amarah, kesemangatan. Itu kalau bahasa wayang yang namanya surga dahono. Surga sudah mengatakan, dahono api, nikmati geni bisa dimanfaatkan. Lah amarah kita itu dimanfaatkan untuk kesemangatan hidup di dunia ini. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan, untuk dunia ini, membangun dunia dan akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah dan sebagainya. Itu nafsu amarah ditambah supaya lemas juga itu semua itu ada unsur hawa terdorong dari keinginan. Tadinya didorong keinginan larinya ke ilahiyah, bagus berjuang tanpa lelah. Akhirnya terbalik kedorong nanggo tempat yang kemaksiatan, itu juga kekuatannya sama tapi arahnya yang berbeda. Jadi apa ya Mbak? Jadi 4 nafsu luar ini juga salah satu sumber pembentukan karakter. Ya iya, betul. Iya. Nah, nafsu 4 ini akhirnya ngumpul merbawani di mana panca indria. Panca indria itu indria itu angen-angen, hati. Mula kata hati kolbu ya hati. Hati. Sir, itu juga hati. Tias ya hati, wardoyo ya hati, tapi hati harus bisa dunungke. Hati sing piye? Bu, saya mau makan lawae iwak tias. Iwak wardoyo juga patut. Ayo. Iya. Hati itu ada yang hati puat, ada yang hati nurani. Hati puat ya sing enak dipangan kuwi nang warung-warung ya ono. Hati nurani, hati yang sudah terbentuk dari nur raya yang suci dan sebagainya. Itu nafsu. Nah, nafsu yang dalam, misalnya marah, lama, sufiyah, mutmainah. Terus nafsu yang 3 di dalam itu nafsu rodiyah, nafsu yang sudah dapat ridhonya oleh Allah, berarti nafsu malakut. Nafsu kodiyah, nafsu kodiyah ini yang itu makomnya makom nurun basir, orang yang sudah terbuka oleh hijab-hijab jalalnya dalam dirinya. Terus nafsu kamilah, nafsu yang sudah disampurnakan oleh Allah, berarti dia punya panca indera atau cahaya dari nafsu itu, nafsu yang sudah mengakui adanya Gusti Allah. Nafsu yang sudah bisa memandang kahanane Gusti Allah. Itu walaupun kapolres seperti piranti hidup masih bangsa awak, maka dinamakan nafsu. Malaikat juga punya awak, nafsu, malah kullu nafsin daikatul maut, sekabeh awak-awak bakal mati termasuk awak malaikat. Iya kan? Nah, maka Nur Muhammad itu juga makhluk, Nur Muhammad itu juga makhluk, sebab semua masih ada di atasnya yang maha kuasa. Nur Muhammad juga makhluk, tapi makhluk yang sudah diciptakan menjadi nur, bukan cahaya loh ya, menjadi nur, nur suci. Nah, ini kita kembali flashback pada pembahasan yang kemarin itu sempat membahas sifat natur, natur. Jadi natur itu posisinya di apa ya, di karomah yang mana, di tingkat yang mana, terus di nafsu yang mana, Mbak? Nah, itu ada golongan tuh ya. Golongan ahli qadariyah,
ahli Jabariyah, ahli Pandangan. Sunnah, Iya. yo, terus ahli Mu'tazilah. Iya. Natur itu hanya bersifat pada duduk pada golongan kodratiyah, kodariyah. Jadi orang kodariyah ini dia menerima kodok dan kodare Gusti Allah. Akhirnya, jadi termasuk itu golongan orang kekuatan natur. Mau natur sendiri sifatnya buta toh ya. Yeah. Nah termasuk umpama kayak tidur itu pun juga termasuk wilayah natur. Malah kekosongan, kosong itu ada 3 kosong, semua kosong. Kosong ada yang sifatnya buta, kosong ada yang sifatnya mati, kosong ada yang sifatnya kekal. Terus yang ini kosong yang sifatnya buta niku contohnya orang tidur yang tidak mimpi. Itu sifatnya natur, buta. Natur. Terus yang mati? Yang mati, sifat natur yang mati ya seperti orang yang sedang tidak tidur. Sudah tiada. Jadi kaya dine tidure si sapi, tidure si wedhus, masuknya ke wilayah hewan. Ke wilayah hewan. Terus yang kekal inilah sing ada ada sifat keilahian. Nah, natur yang kekal ini itu natur yang sudah punya prinsip, dia adon-adon energi. Energi. Kalau saya amal baik nanti jadinya ya baik. Adon-adon ta ya kan. Aku iso slamet mergo amalku. Ora ngono ya. Aku kemunggah swarga mergo amalku. Wong kae sangsara ora tau amal kok. Ngono kuwi lho. Berarti sing anu ya. Apa kayak sing dingilmoni. Nah, walaupun natur itu seperti itu. Ya. Kalau itu di wilayah nafsu itu ada tempatnya enggak, Mbah? Ya, yang namanya nafsu itu masih bertempat pada tempat, berzaman pada waktu. Jadi walaupun itu di Rodiyah itu juga pandangan natur masih sampai di situ. Ya masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Jadi natur itu hanya kekosongannya. Larinya nggak ada keilahian karena natur itu punya pandangan bahkan Gusti Allah ki ora ono. Gusti Allah ki hanya nama. Gusti Allah ki ada pengaran-aran. Terus Gusti Allah ki yo ora ono. Ngono. Sifatnya buntu. Sifatnya buntu. Iya. Kita punya kekuatan karena adon-adon. Jadi ahli kimia lah ya. Jadi ya maka yang namanya natur itu pembakasan tentang alam semesta. Alam semesta. Racun ini untuk mengurangi racun ini, kita vitamin ini untuk menghalang kekuatan ini, energi segini, vitamin E, vitamin D karena gitu kuat karena kuwi, darahnya anu kuwi. Maka orang-orang ahli naturalisme itu sering mendapatkan kebuntuan, jalan yang buntu. Nanti kalau ada yang pikiran yang tidak bisa masuk di wilayahnya, nanti wong gak mau wis ngombe vitamin yo kaya aku. Apa-apane kaya aku, sitimu kaya aku ning kena ngopo kok dia punya nasib yang beda ya. Kayak so sugih aku kok melarat. Engko bak jawaban apa? Itu kapinujon. Ngepasi wae. Ngepasi. Jadi buntunya di situ. Buntunya di situ. Enggak bisa bakas. Enggak bisa bakas. Kae Saridin ke ngombe racun kok ora mati. Si Sunan Kudus wae gumun. Mau yo pas wae ndek ora mati ngono. Jadi itu sifatnya kapinujon. Tapi kalau orang-orang yang ahli ke kasukman, keilahian, nangon Gusti Allah, itu setiap saat nggak ada jalan yang buntu. Karena apa? Itu semua kehendak Gusti Allah. Ini untuk pertanyaan yang pertama, malah jawabannya komplit, bukan cuma mutmainah saja, 7 nafsu juga dibahas. Jadi untuk yang kedua, ini dari Mbak saja, akunnya Mbak saja. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Amit sewu, nyuwun penjelasan tentang panggilan jiwa. Ada penjelasan tentang panggilan jiwa, matur suwun Mbah. Ya, tinggal kejiwaannya itu apa? Misalnya
preman ahli mabuk, sudah menjiwai jadi karakter watek. Iku mambu alkohol ngendi iki goleki. Nah, ngene misale. Terus orang panggilan jiwa, orang tuh sudah menjiwai budaya yang namanya kerawitan Jawa misalnya. Ada salah satu lagu dan gending yang sudah dijiwai di dalam dirinya, jadi sehingga menimbulkan ladat, menjadikan imun. Nah, tadinya tuh meriang, sakit, mangan ditulang, tangi ditangek, ora iso apa-apa. Tapi misalnya orang itu sukanya itu gending gonopo, misalnya gending sinom ya. Itu apabila dia tuh mendengarkan lagu atau tembang sinom, itu orang tuh pas sakit gak punya daya kekuatan. Terus di tetangga kampung misalnya ada orang punya hajatan, di situ ada palaran. Palaran itu yuk pas saja palaran itu adalah sinom. Nulodo laku tomo gurikah karena imunnya bangkit. Imun itu dibentuk dari seneng, radat, bangkit jadi kekuatan, nonton layu tekan kono. Gua teko kono terus jaluk gending. Nah, itu namanya panggilan jiwa. Nah, seperti itu jiwanya sendiri loh ya. Nah, terus panggilan jiwa itu koyo-koyo pepujian, mantra-mantra. Kadang-kadang untuk manggil jiwa, misalnya jiwanya Bandung Bondowoso yang bukan Bandung Bondowoso lain. Jiwanya loh, karakternya loh. Itu apabila dia tuh dipatak sajiannya, itu kan panggilan jiwa. Untuk memujukan mantra-mantra apa-apa nanti datang. Itu jiwa lain. Nah, panggilan jiwa dari diri sendiri. Misalnya kita ahli apa? Ahli torekoh misalnya. Sesuatu torekoh itu, segala torekoh itu punya ada sistem sholawat. Dalam kesolawatan ini misalnya sekarang di dalam Sataria ada istighfar yang dilaguke secara koyo lagu Sataria. Astagfirullah ngalim soyut. Jiwane mau seneng tentrem, seneng anteng, seneng netral, akhirnya medun jelas. Yang tadinya marah-marah nggak bisa menerima dan sebagainya, luluh, akhirnya timbul nangis, timbul kesemangatan lagi, dia giat berzikir, bagaimana saya bisa mengendalikan hawa dan nafsu saya. Jiwa itu pemanggilan kayak puji-pujian dan sholawat apa saja itu adalah sesuatu juga panggilan jiwa. Seperti orang adzan itu sebenarnya juga panggilan jiwa. Kalau orang yang berbudaya adannya yang pakai lagu, misalnya watinnya gentar, berangkat gentar, lemes, wes ya, itu panggilan jiwa. Tapi terus kadang-kadang yang di secara umum ya, saya melihat di media-media seperti TV itu kayak ada panggilan-panggilan jiwa, terus muncul jiwa lain yang masuk kepada seseorang sebagai media, itu sing penjelasannya seperti apa? Nah, memang karena di dalam aturan ini kan ada yang namanya karomah, ada yang nama mukjizat, ada yang namanya ma'onah, ada yang nama istidrot. Ini masih dalam Islam loh, istidrot ini loh. Tapi kafir dalam Islam dalam arti apa? Dia mengucapkan sholawat, kepengen sekti itu juga nanti diberi kesektian. Tapi langsung dari Gusti Allah, tapi didorong oleh nafsu kita sendiri. Akhirnya yang turun istidrot pangkulon, bukan lillah, itu gak dari mana-mana, gak dari setan, itu dari Allah. Apalagi yang namanya sihir, yang dari setan itu memang dengan sihir dana setan itu terjadi dengan panggilan jiwa apa yang disukai,
Apa itu mantra-mantra untuk panggilan jiwa, apa itu untuk bongso bekakak, sesaji ya. Sesaji itu kalau bahasa tumbal dan sebagainya kayak lah ngoten niku, itu juga panggilan jiwa. Lah mangka dari zaman Nabi Ibrahim itu di situ ada dia tuh bikin patung arca. Lata, Uzza, Ubal, kadang-kadang jasadnya nenek moyangnya itu dikeringkan, juga disembah untuk pengobatan, dijaluk ngene-ngene itu kangge panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Kesukaannya nyanyian apa, pujian apa, mantra apa untuk memanggil supaya datang. Terus kesukaannya ngobong menyan, panggil supaya datang, ya datang. Tapi kadang sihir sendiri itu kadang-kadang bukan artinya apa? Bukan apa ya? Itu rohnya. Karena orang-orang orang yang menempuh jalan alam kegelapan itu atau jiwa yang menonton alam kegelapan itu sifatnya adalah setan. Dalam arti setan itu apa? Itu rohnya datang. Maka jiwa dengan roh beda. Kalau kita beragama ini bukan roh. Misal Nabi kita berpujian Nabi Sulaiman Kanjeng Nabi Muhammad datang, apakan roh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad enggak sempurna gini Nabi piye? Itu apa esensinya? Karomahnya, mukjizatnya. Dia orangnya tentu ada. Para wali, para pesunan, maupun untuk kejawen, para resi-resi yang sudah resik tenan, Brahmana sudah resik, dia sudah enggak ada apa-apa ya dipandang lillahi ta'ala mau beda bahasa. Yang di zaman azali saja itu jiwa yang datang, bukan orangnya tidak akan bisa kembali ke dunia. Nak keluyuran tekan rene koyo Sunan Kalijogo kok metuki kowe kaya wong kesasar. Nang alam barzah. Ya ora gundule ya. Berarti tidak mungkin para nabi, para wali, para aulia yang pandangannya ke zaman-zaman azali atau hatinya sudah intinya sudah mengenal tentang Allah itu di alam situ. Tidak mungkin. Nggak mungkin, nggak datang. Dia itu sudah kembali. Garam itu datang dari laut. Ya kan? Dikai garam, dibuang ke laut, apakah dia menunjukkan sosok yang tadinya kan enggak. Ngono. Lek gua laut kulon barang gawe uyah nang laut tanah penyen kono. Oh enggak. Sudah dalam bentuk yang berbeda. Sudah dalam bentuk yang berbeda. Nggih. Nah, maka bedanya namanya esensi itu beda dalam lo. Kalau orang-orang yang ngali gelap nah maka di situ di dalam diri manusia itu ada namanya malaikat, ada namanya khorim. Malaikat itu warnanya putih, gampangnya suci, gampangnya ya. Kalau khorim itu hitam yang nuntun di dalam alam kegelapan. Berarti malaikat itu menuntun kita ke arah positif, khorim menuntun kita ke arah yang negatif. Nah intisari orang-orang yang ngali khorim itu dia nggak bisa mati, jadi penghuni. Akhirnya dipanggil, dia datang. Bukan kadang-kadang itu misalnya datang nih Mbak, dia juga ngasih apa ya? Ngasih saran-saran yang bagus. Bisikan yang bagus kadang. Makanya hati-hati ketika ada panggilan jiwa. Jiwa. Maka kita mengkaji itu, seandainya kita mimpi berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan apa, belum tentu. Bukan kayak sudah kenal Nabi saja sih. Asli pura, asli wis tau jagungan karo Kanjeng Nabi asline kan ya ora. Iya, ketemu prawira kono mbok. Kanjeng Nabi yo iso ngaku wong yo roh wajah Kanjeng Nabi sing asli. Malah hati-hati. Dengan untuk apa ya, untuk deteksi kebenarannya itu ya larinya kemana, positif apa negatif, keuntungan apa kebuntungan. Biasanya nak bisikan para nabi, para wali, para malaikat tuh diterna dengan akal kepikiran kebuntungan, rugikan. Tapi nak bisikan dari roh-roh golongan hitam itu larinya kepada keuntungan. Ujung-ujungnya golek keuntungan. Iya. Dan biasanya apakah ada misalnya itu nih Mbah, bisikan para nabi, para wali itu efeknya seperti apa? Terus kemudian bisikan yang dari khorim niki efeknya seperti apa? Nah, yang bisikan dari khorim itu seperti
Sumanto dibisikon mangan wong ya bongkar kuburan wong komben sekti kelairane Selasa mati Selasa Kliwon Jiko ngono kuwi ta ya. Oh ya arahnya lebih ke situ. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi nyuwun ciri-ciri carane bedakno antarane korin jiwa atau karomae tiyang sing sampun sedo. Ini tadi sudah dijawab. Jadi pertanyaan yang ketiga sudah terjawab dari jawaban yang pertanyaan yang kedua. Jadi kita lanjut kepada pertanyaan yang keempat itu dari akune kumis atau strip off. Niku assalamualaikum Romo Yai. Badhe tangklet menawi badan lagi kurang sehat. Yen badhe sholat tahajud wudu kena banyu kanyepen menawi tangi tengah wengi langsung nindake zikir sholawat nopo sah matur suwun Romo. Mbah. Dengan jawaban tanpa kose. Ambil rokok malu. Kalau tidak mampu tahajud tentang ibadah ya. Kalau tidak mampu tahajud, jangan tahajud. Kalau tidak mampu sedekah, jangan sedekah. Kalau tidak mampu haji, tidak sah haji. Tidak mampu kolwat, tidak sah kolwat. Nah, tapi ada ibadah yang paling apik. Paling apik. Nah, itu apa? Tirakat hati. Nirakati dan ngriwale ati. Niat dan ati. Memperbaiki hati. Ngepikke ati. Sebab apa? Wa tarekotun les lagi zomahir. Ya. Tarekoh itu untuk memperindah hati. Torek adalah jalan. Lakukanlah untuk memperindah hati. Timbang ibadah sedekah apa-apa segala sesuatu kaji tapi akidah akhlak kita bejat, dengki serai, kebencian kepada masyarakat dan sebagainya, langkah-langkah yang tidak benar, muringang, gopo. Nah, yang paling hebat adalah memperbaiki hati. Berarti kita berzikir, masuk zikir orang mampu, apalagi satoriyah, zikirnya ada beberapa bagian. Ngatur napas yang bagus, tarik itu juga berzikir. Sing intisari zikirlah, ingatlah, karena orang yang zikir ingat kepada Allah. Orang yang ingat mungkin akan tahu sifat-sifatnya. Ingat kepada seorang itu kan sesuatu yang dicintai toh ya. Yang dicintai. Kalau kita sudah mencintai seseorang itu jijik akan namanya, akan perbuatannya, akan apa-apa kan seolah-olah itu akan dibikin idola toh ya. Selalu teringat, selalu terbayang. Nah, kita berzikir, misalnya kita seperti saya ingat Gus Sukron itu sudah ada wajah di depan saya. Wajahnya Sukron. Orangnya ganteng. Wajah beserta perilaku. Nah, kalau wajahnya sudah muncul itu nanti tabiatnya sudah terpandang. Nah, sekarang kita zikir kepada Allah berarti eling. Bukan arti la ilaha illallah dengan ini ingat kepada Allah berarti akan ingat kepada sifat dan namanya. Allah Maha Suci, kita berlaku suci. Kita Maha welas asih, kita berlaku welas asih. Gusti Allah Maha ngapura, kita ya gaya sifat ngapura. Gusti Allah Maha rendah, awake dhewe bisa bersifat rendah hati dan sebagainya. Berarti ya, Mbah. Asmaul Husna itu bagian dari nama Allah atau juga masuk sifat. Masuk sifat juga. Jadi Asmaul Husna sendiri itu sebenarnya mengajari kita atau menyuruh kita untuk mengikuti sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul Husna itu. Bukan cuma dibaca saja. Maka kalau saudara kita Nasrani, itu sang putra nulat marang sang bopo. Jadi kalau maka di situ
orang-orang yang sudah punya keyakinan bahkan ada surga dan neraka. Karena gara-gara surga ini umat Islam berani perang Sabil, umat Nasrani berani perang salib, orang Jepang berani perang jibaku karena surga. Sesuatu kenikmatan ditebus dengan seperti itulah. Maka dari itu jadi kerajaan harta benda yang kita miliki itu semua yang paling tinggi nilainya adalah nyawa. Nah gitu kan ya. Seperti Prabu Sumali gantung dengan Sastro Jindro, kerajaannya diloske misalnya. Karena dengan untuk menyelamatkan nyawa dari api neraka gitu loh. Nah, maka di situ semua itu tinggal pandangan kita ke arah mana. Ke arah mana. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang kelima. Itu dari akunnya DYGVHHVC. Wah, iki iso diwaca. Niki Pak D meleh, Mbah. Pak D nak turu tapi eling isi. Oh niki jamaah Thoreko Satoriyah niki. Nek turu tapi eling isi bar iku langsung kosikil munggah ning paha, munggah ning weteng, terus nang dodo, munggah meneh nang tenggorokan. Rasane koyok kesemutan. Tapi penak di bar iku langsung ketok ning ngarep omah. Aku ndeloki langit awale isuk kok tiba-tiba langsung bengi koyok perputaran cepet men. Terima pirang detik, mohon penjelasannya di. Memang salah satu. Maka di dalam Satariyah itu kan sudah lintas apa ya? Lintas lintas apa ya namanya keyakinan, lintas pemahaman, lintas apa ya. Maka di sini kadang-kadang itu kan segala sesuatu dimasukkan di wilayah-wilayah spirit. Jadi segala sesuatu kita dilarikan spirit. Maka di dalam Satria sedang ngatur napas yang kosong tidak diisi, itu pun itu sudah secara kalau orang Hindu ya, itu bisa dikatakan prana, bisa mendatangkan prana, gitu ya. Yoga, prana. Nah kalau diisi itu kan sudah masuk di wilayah anpusyah. Anpusyah dalam arti keluar dan masuknya napas itu untuk memanggil, kalau kita katakan memanggil juga untuk memanggil energi lilah. Energi macam-macam, energi kesucian supaya saya bisa suci bagaimana, gitu kan? Energi kejujuran supaya kita jujur bagaimana. Kalau nggak punya kekuatan kan ya nggak bisa mampu jadi orang suci lah ya. Segala energi diambil. Nah maka di situ tidak aneh apabila kita ngatur napas. Tadi tidur kan dengan ingat ngatur napas dan isi tuh ya. Kok ada kesemutan bagaimana? Itu namanya energi yang sedang merayap. Energi yang semua itu ada energinya. Nanti kalau ada setrum gitu kan, nah, maka ada energinya. Maka Swargi Romo Purbo Yoto Ngayogyakarta berkata, barang siapa narik napase gelmu bengke sirai manut lan jalalai, tetep kajine tidak pernah penyakit kronis kecuali hanya mati. Nah, itu energi saja. Ini berarti ini yang apa yang ditanyakan sama akunnya DYGVHHVC ini jawabannya itu hanya energi. Energi ke mata bisa melihat sesuatu, energi ke kuping bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa mendengar. Energi ke hati bisa menyucikan hati dan sebagainya. Hitung yang malah rampung kok malah. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 dari akunnya Gusgus 2686. Ngapunten Mbah Yai, pripun makna kikir? Kikir apa dikir? Kikir menika Yai
tafsir kula makna niku mboten enten watese. Pripun napa kula klintu nggih? Ini kikir apa dikir ya? Itu harus bisa jawab. Nggih. Kalau artinya kikir itu medit alias pelit. Bin pentil. Ya. Yang namanya pentil bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Mlebune mengo, metune bumpet. Jadi kikir itu medit, pelit alias pentil gampangnya. Iya. Ya, itu kalau kikir. Ya. Kalau zikir itu ada zikir biarkan. Bilisan, biqalbi. Ya. Zikir biarkan itu lari ke gerakan. Kita kerja itu arkan, juga gerakan ya. Yeah. Kita kerja di dalam kerja ini setidaknya ya yang jujur, yang bagus, jangan korupsi waktu, hati-hati di kantor jangan tidur. Yeah. Korupsi waktu itu juga termasuk. Nah, maka kita zikir dalam perbuatan tuh yo yang perbuatan yang bagus. Intisari itu di dalam arti itu adalah kalau di dalam ngaji wong sing pinter-pinter ya sing do mondok-mondok nek kae. Iya. Jarine ngono kuwi. Ahmadullah muji ingsun Allah taala kam dan kawan puji kasiron kang akeh amatupo iku pamujine. Mutawalane ndang nuli-nuli. Puji kang akeh bukan arti la ilaha illallah la ilaha semalam suntuk. Bukan maca Quran dari misa awal sampai sebuah akhir nanti katam ya. Itu satu puji segala sesuatu berapa ribu kata puji ini tadi itu lisan. Nah, biarkan perbuatan atau gerakan kita yang mencerminkan dari yang dilisankan tadi. Perbuatan itu kerja ya yang bagus, segala sesuatu yang dilakukan itu sifat-sifat yang bagus, yang terpuji. Terus biqalbi hatinya selalu memandang siapapun diterima dengan husnudon. Bersangka bagus. Hati selalu bersangka bagus. Dipitnah orang, saya hari ini harus dipitnah. Karena apa? Mungkin saja saya sudah pernah mitnah wong yang tidak tersengaja. Mungkin saja pakku mbahku mbiyen yo tukang mitnah wong berarti aku sing ngunduk. Nah, jangan dikembalikan pada orang. Itu tukaran. Nah, itu biqalbi. Misalnya punya benda harta dicuri orang, ditipu orang, ini duduk rezeki saya daripada jadi udun, wis diambil yang memilikinya, yang ngajib nompo orang. Itu ngono kuwi. Jadi nyamannya puji sing akeh itu puji segala sesuatu. Oh, jomong cangkeme tok sing terpuji. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Mandang anu nisahke zakat. Yo serapik pas mangan harta karo wong karet apa yatim to yo. Itu kekuatan gak terpuji. Maka bilisan di situ tadi ada barang siapa berzikir. Ya. Barang siapa hatinya tuh menerima ucapannya, maka di situ akan masuk surga lewat pintu apa saja dengan kalimat la ilaha illallah tadi. Hatinya menerima ucapannya. Berarti ucapan karo atine podo. Akan masuk surga lewat pintu apa saja bisa. Seperti saya ini. Oh, saiki 100 dino harta bendaku dicikuk Gusti Allah loro. Kematian seorang ibunya 100 hari, terus anakku Nur Rohman meninggal lagi 7 hari kemarin toh yo. Itu kalau hati yang bagus itu ada hikmahnya. Diterima dengan ikhlas karena apa? Itu adalah diambil yang sudah pada yang memilikinya. Mau leh ndokok ndekne, leh titip neng aku, mung semene cukup semene dibalik dijaluk karo sing duwe. Ayo ta ya. Lah hikmahnya apa? Hikmahnya itu bagi saya tadinya jenenge kelangan dome susah lho ya. Sekarang 100 hari kelangan keluarga loro ya. Sopo
Nah, bisa aku kembalikan, oh yo wes wong dicikuk Gusti Allah. Kan surga kan ya. Yeah. Tadinya tegang, panik, sedih, akhirnya hilang kesedihan. Bisa menerima. Bukan harus ditaksiai wong supaya diseneng-seneng, tapi seneng diri loh. Yeah. Akhirnya timbul imun tadi. Sakit menerima. Ya, sakit menerima. Itu namanya bi lisan dan bi arkan pun sudah berlaku. Mula ucapan untuk pembentukan kebiasaan itu wujudake perintah atau tegah kalamullah dan kalamu rasul ya. Itu dilakukan, disampaikan kepada seorang santri dengan bermantra-mantra. Dikira yo mantra to yo, memuji Gusti Allah ngono lho yo. La ilaha. Dalam arti tiada Tuhan. Ilallah, hanya Allah. Kuwi tidak kate kono nek keping ora Gusti Allah, saliyane ora ning Tuhan, saliyane Allah, ning Tuhan saliyane Allah. Dalam arti tanam dalam hati hanya satu Allah yang maha energi. Maka di situ disikapi dengan perbuatan ini sehingga itu adalah sesuatu imun yang datang dari Allah untuk membentuk kekuatan di dalam kita, harus bisa nerima. Itu surga namanya. Aku dunia aku buat teko rumah semaru anakku lagi mati dingin kok. Tapi gini Mbak, di khalayak umum itu kadang-kadang begini, antara ucapan dengan di hati itu bisa menerima, itu berarti lengarani itu ciri-ciri bukan orang munafik. Salah Islam lahir batin. Yang munafik itu lahir Islam, atine kafir. Itu yang munafik itu nenek moyangnya kafir. Lebih tinggi orang yang sudah tahu jalan yang benar kok melakukan yang tidak benar. Kalau kafir murtad itu terang karena dia itu tidak tahu jalan, tidak ada petunjuk. Wong iki sing ngerti sing apik iki sing elek iki kok melakukan tumindakan lho. Wong munafik itu dalam pewayangan muridnya durno kabeh. Malah justru gurune manggone ning kono. Jadi tentang kebenaran lebih tahu. Jadi tentang kealahan, tentang loh ya, lebih tahu, kejujuran lebih tahu, tapi dia tidak melakukan. Justru kalau wong pendowo itu wong jujur, wong iman, wong jujur. Kadang-kadang kejujurannya iman wong pendowo malah dimanfaati oleh orang Kurawa. Karena wong Kurawa mandang orang pendowo itu seperti dia. Kalau kayak sosugeh paling yang ngapusi kayak aku. Yo tak apusi genti kok ngono kuwi ya. Ngono kuwi. Moga punta kedudukan, pangkat dan jabatan paling nyogok. Saiki wis dadi pejabat yo Pak Punta Dewa sogok genti lah yo. Misale ngono kuwi. Nah, akhirnya orang-orang pendowo itu kan orang alim, orang soleh, orang yang iman tuh yo. Wah, akhirnya dia ya memberi segala sesuatu apa yang dihapusi orang ditompo dihapusi. Gak arti nek dihapusi. Dihapusi karena apa? Orang-orang Pendawa nonton orang Kurawa itu dipadakno karo awake ya jujur karo aku. Panyonone selalu baik. Selalu baik. Malah kadang-kadang kebaikannya seorang mukmin, seorang muslim yang memang bener-bener mukmin iman yang tenan lahir batinu iki malah ketipu terus karo ngomong munafik ngono lho. Karena pandangannya dianggap wong kaya neraku jujur kae. Anane tujuannya apik kae. Tujuannya apik kae. Ngono kuwi jlomprongke. Terus katanya gini, Mbak. Kula ki jadi pernah dengar. Jadi kata apa adanya. Mungkin ada hubungannya dengan ini, dengan lisan, dengan hatinya sama. Kadang-kadang mereka mengatakan gini, aku itu seorang pencuri misalnya. Nah terus nek kowe gelem nampa aku apa eneke bahwa saya pencuri ya saya lakukan ini pencuri, itu dibilang apa adanya. Apakah itu pernyataan itu benar atau enggak, Mbak? Ya pencuri kan yang api ya kan. Ya, apa ya? Mencuri dari perhatian guru. Lakune guru dicolong, bukan harus diperintahkan. Itu bagus kan? Itu bagus. Nah, pencuri itu ada yang apik neh. Dia mencuri apabila mau permisi dengan yang punya rumah. Bagus sih. Aku tak nyolong. Mbah tak colongnya Mbah. Tak bagus aku ya. Nah, kata apa adanya ini jangan diterima global loh ya. Orang yang kata adanya ini mau upamane kowe ngeloni bojomu piye langkahe piye mbok dudono apa adanya leli.
Tapi tentang kinerja, tentang perbuatan yang dibicarakan titiknya apa? Kalau titiknya tentang kejujuran bisnis kerja, ya menunjukkan apa adanya, ya sistem yang gue kerja ki mau watak kerja tentang nyambut gawe. Saya apa adanya randuwe kok randuwe itu memang ya bagus juga pas. Oke, terima kasih kepada seluruh pemirsa channel Martabat Jusatore yang Gerobogan yang setia menonton dan mengikuti channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.